Baik. Yang jelas Anies adalah calon presiden kita. Apa yang akan dilakukan oleh Kita diam, Oh diam? diam. Kita berbuat. Dan dia itu tokoh nasionalis. Jangan disalahartikan. Berapa? 65%. 65%? Ya. Enggak lah. Enggak ya? Kesepelan ada aja. Baru sholat abang tadi? Alhamdulillah. Baru sholat terlambat. Ada acara tadi. Dari mana? Ada pelantikan IPK Di di Kebun Bunga. Kebun Bunga? Pelantikan IPK Petisa. Jadi memberi sambutan dari sana. Berarti satu hari ini penuh lah kegiatan Penuh. abang ya? Tadi ada pelantikan relawan Anies di Aceh Sepakat. Ya udahlah. Bagi aja waktu itu mana yang bisa. Semalam juga ada pelantikan Anies katanya. Ada di Kembar KP. Kembar KP. Ya. Jadi ngomong-ngomong bang, abang kan wakil ketua Nasdem, orang Nasdem lah ya, pasca tidak lagi menjabat wali kota, aktivitas sosial sekarang di wakil ketua Nasdem bang ya. Dewan Pakar. Dewan Pakar. Ya. Apa pertimbangan Nasdem ini kok milih Anies dia bang? Itu kan banyak di masyarakat ini kok. Anies ini kan bukan hanya tiba-tiba. Anies ini kan udah dia mati sejak beliau menjadi gubernur. Mulai dari sebelum calon gubernur. Iya, iya. Anies ini kan tokoh. Seorang tokoh yang saya lihat Pak Ketua Umum tidak salah. Karena yang dipilih ini adalah tokoh yang memang the best. Dalam arti Pak Anies ini kan orangnya memerintah dengan hati gitu loh. Dan selalu mengutamakan kesetaraan gitu loh. Dia selalu menciptakan kesetaraan. Kalaupun kita dengar banyak macam-macam, tetapi secara jujur Jakarta itu berubah di tangan beliau. Kepemimpinan beliau itu patut menjadi panutan bagi saya. Kalau saya pribadi, Anies itu adalah seorang pemimpin nasional. Gitu. Oh abang kan pernah wali kota, jadi Ya. ketika melihat dia menjabat memang dari sisi birokrasi ada perubahan memang abang lihat ya? Justru itu, karena beliau itu selalu membuat gagasan. Ya kan? Ada gagasan, ada action. Kita lihat banyak buktinya di Jakarta itu. Bagaimana beliau. Dan dia itu tokoh nasionalis. Jangan disalahartikan. Dia memberikan izin gereja, dia memberikan izin rumah-rumah ibadah lain. Saya kira patut dihargai itu. Tapi tuduhan orang atau kampanye orang ke Anies katanya Anies ini intoleran, kemudian anti pluralisme gara-gara pilkada 2017. Itu gimana abang menyikapi isu-isu tersebut? Sebenarnya kan orang Jakarta itu kan justru heterogen, ya kan begitu kan? Iya. Ya. Saya kira beliau dipilih oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya istilahnya satu golongan, tetapi kan dia dipilih oleh masyarakat Jakarta gitu loh. Dan banyak hal-hal yang dilakukan beliau. Jadi kalau ada yang mengatakan keberhasilan beliau itu ini begini, ya biarlah mereka mengatakan itu. Tetapi yang jelas beliau selalu menjawab dengan yang baik. Itu yang kita. Oke. Dulu waktu 2017 ketika bertarung dengan Ahok, kalau kata PSI saya baca bang ya, kenapa dianggapnya Anies ini intoleran, karena walaupun dia tidak terlibat, tetapi dia membiarkan itu, tidak ada komentar dia tentang isu-isu yang menyangkut tentang Ahok apa dan semuanya itu. Tugas gubernur itu adalah sebagai kepala pemerintahan, kepala pembangunan dan kepala kemasyarakatan. Jadi koordinator itu semua. Kalau yang menyangkut Ahok itu masalah hukum, bukan masalah tugas pokok dia itu. Ngapain dikaitkan dengan Anies, kan begitu? Ya kan begitu. Yang jelas dia nggak pernah ngomong Nggak apapun tentang Ahok. nggak pernah komentar apa-apa dia. Oke.
untuk Sumatera Utara, abang lah sebagai kader Nasdem, ini kan yang sudah terlihat, yang sudah mengkerucut ada dua ini calonnya bang, wakil. Ya. Ada si AHY dari Demokrat, kemudian ada Aher dari PKS. Kalau untuk Sumut lah, masyarakat Sumut dan abang potret dari seluruh kader Nasdem, lebih nyaman kemana ini kawan-kawan Nasdem atau masyarakat Sumatera Utara untuk wakil Anies ini? Kalau kita, apapun keputusan itu, baik dari partai koalisi, baik keputusan partai koalisi itu yang terbaik. Yang jelas Anies adalah calon presiden kita. Wakilnya terserah. Ya, nanti keputusan yang kita tunggu siapa wakilnya. Peluang menangnya menurut abang? Luar biasa. Dari mana? Dari mana? Indikatornya apa? Misalnya? Dari masyarakat. Saya kan keliling di Kota Medan lah, khususnya di Sadang. Bagaimana masyarakat antusiasnya terhadap Anies Baswedan yang mampu akan membawa perubahan terhadap bangsa ini. Gitu. Jadi kalau strategi Nasdem atau katakanlah abang sebagai tokoh politik yang mumpuni ini kan serangan masih banyak nih bang. Ya. Serangan tentang Anies, bahkan makin banyak menjelang pencapresan, bahkan sekarang ini juga semakin masif kan serangannya. Ya. Di strategi Nasdem sendiri menghadapi fitnah atau serangan atau kampanye hoax, apa yang akan dilakukan oleh Kita diam. Oh diam? Diam. Kita berbuat. Apa maksudnya nih? Ya, Diam itu? tidak perlu dikomentari. Oh. Kita tidak perlu terjadi ada namanya itu misalnya orang membuat buzzer segala macam, kita diam aja. Tetapi masyarakat kita yakinkan bahwa Anies ini ada pemimpin masa depan bangsa. Artinya Calon menjawab fitnahan kampanye itu kita tinggal tunjukkan prestasi Anies ke mereka gitu. Prestasi apa yang kita lihat dan kita nggak perlu berbicara, cukup ini aja. Oke, ini agak politis sedikit ini bang. Ya. Agak nyenggol-nyenggol istana ini sedikit. Iya. Iya. Ini kan Anies diperiksa sama KPK dengan isu Formula E. Kemudian Caimin juga diperiksa oleh KPK dengan isu kardus durian. Orang melihat kok tiba-tiba ada yang mau jadi calon presiden di saat sekarang, kenapa sekarang diperiksa? Itu opini masyarakat. Abang ngelihatnya seperti apa ini sebenarnya? Saya kira itu fenomena politik, biar saja lah. Oh. Yang jelas sampai sekarang Pak Anies masih calon presiden Nasdem. Jadi usung Nasdem. Saya kira itu. Dan kita doakan beliau sehat, itu aja. Di Sumatera Utara sendiri sudah mulai ada konsolidasi dengan calon partai pendukung lainnya, misalnya Demokrat atau PKS. Karena katanya tanggal 4 ini November, awal bulan November, Anies mau datang katanya Bang ya ke Medan. Insya Allah. Tanggal 4 beliau insya Allah akan ke Medan untuk ketemu dengan relawan. Lebih kurang kalau tidak salah ketua hampir 50.000 orang. 50.000 orang? Di Istana Memun. Di Istana Memun ya. Dengan ketemu dengan tokoh-tokoh agama Islam, tokoh-tokoh agama FKUB, dan rencananya mau ke Basilam beliau, dan nanti akan menjumpai tokoh-tokoh Uskup Agung dan sebagainya. Oke. Partai Demokrat PKS sudah diundang? Udah, ada rencana nanti dengan mereka juga, mungkin ada acara sarapan pagi bersama. Oh sarapan pagi. Apa nama acara nanti Bang untuk Anies ini? Apa? Nama acaranya? Apa Forum Silaturahmi Kebangsaan atau apa? Forum Silaturahmi Kebangsaan. Oh. Ya, menjalin hubungan dengan para relawan yang ada di Sumatera Utara ini. 2024 ini kan semakin memanas. Mulai ada polarisasi di bawah antara pendukung Ganjar dan pendukung Prabowo dalam tanda petik ya, baru pendukung Anies, walaupun belum paket yang final, tetapi masyarakat melihat sudah ada terkristalisasi calon-calon ini kan, sudah mulai ada gesekan dalam tanda petik. Himbauan Abang kepada masyarakat Sumatera Utara dan khususnya kepada Nasdem dalam menyikapi fenomena ini apa kira-kira Bang? Saya kira ya kita begini aja. Yang penting
Yang pro Anies mari kita bangun, Oke. mari kita dukung, mari kita dorong, kita bersama-sama duduk bersama kita partai dengan relawan, tidak boleh kita karena partai kita menganggap tidak. Kalau hitung-hitungan Bang, Abang kan ini mantan wali kota, terus kemudian wakil ketua Nasdem, politisi punya simpul. Kalau hit ini memang subjektif. Hitungan Abang persentase kalau ini jadi, Anies, persentase kemenangan di Sumatera Utara ini berapa? 65%. 65%. Ya, Bisa dijabarkan dikit Bang, kira-kira dari mana? 65%. Ini Anies ini udah sampai kampung-kampung, sampai ke pelosok. Oke. Memang Allah itu yang di atas yang menentukan dia. Bagaimana masyarakat sangat merindukan beliau sebagai pemimpin nasional dan yakin masyarakat bahwa dia akan membawa perubahan yang lebih baik pada bangsa. Itu aja loh. Saya kira itu. Tuh. Terima kasih Ya. Bang. Mantap betul nih ngobrol, optimis betul Abang Ya, ya. optimis saya optimis. Jadi kalau Anies nanti jadi capres, Abang bakal jadi menteri kayaknya nih. Enggak juga. Wah, Abang caleg tetap di DPR RI ya. Insya Allah. Itu fokusnya ya, sambil Insya Allah. menangkan Iya. Nasdem ya. Ya, kita bangun kebersamaan dengan masyarakat. Saya kira kita selalu merendah hati untuk bisa membangun masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Oke. Ini gue lihat baju Abang Nasdem biru. Ya kan? Anies. Tapi ini ngobrol kita Abang baju kuning, apa ada tanda-tanda mau merayu Golkar masuk ke koalisi Anies? Kebetulan aja baju kuning. Ini kan bukan kuning, hampir-hampir kuning. Enggak lah. Kesepela ada aja. Oke. Biasa aja. Terima kasih Bang atas diskusinya tadi, menarik. Ada informasi baru yang kita dapatkan bagaimana nanti Anies atau strategi Anies untuk menghadapi hujatan-hujatan kampanye terhadap beliau. Tadi sudah Bang sebutkan dengan strategi diam Bang ya. Ya. Pakai gini aja Bang ya. Ya. Dan mudah-mudahan Abang juga sehat dan sukses selalu. Amin. Itu tadi bincang kita, dialog kita dengan tokoh masyarakat Sumatera Utara, mantan Wali Kota Medan, Bapak Rautman Harahap. Bagaimana tadi kalian lihat dialog kami, pemirsa? Isi kan? Berisi lah. Udah kita ngomong berisi. Oke.